Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Anissa Nurama Jara Barani. Di sini saya bersama teman-teman saya, ada Umran Husain, ada Nabil Hasan, ada Keisha Nur Cahyani Pakaya, ada Rahmiati Hakim, dan ada Raya Oktaviani Yusuf. Di sini kami akan membahas topik mengenai faktor kemunduran Islam di dunia. Apa sih faktor kemunduran Islam di dunia itu? Mungkin Kak Umran bisa menjelaskan. Faktor kemunduran Islam di dunia adalah kemerosokan umat Islam selepas kemajuan peradaban Muslim pada abad pertengahan. Semenjak periode kedua, benih-benih penyebab kemunduran umat Islam pada abad pertengahan telah tampak. Nah, itu dia pengertian kemunduran Islam di dunia. Dari mana sih asal munculnya kemunduran Islam di dunia ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkin Kak Raya bisa menjelaskan. Masa kemunduran 1250 sampai 1500. Awal kemunduran peradaban Islam dimulai saat Baghdad yang merupakan ibu kota Bani Abbasiyah dan pusat peradaban Islam diserang dan dihancurkan oleh tentara Mongol pimpinan Hulagu Khan pada 1258. Tentara Mongol pimpinan Hulagu Khan menyerang Baghdad setelah Khalifah Bani Abbasiyah saat itu Al-Mutasim menolak menyerah. Invasi yang dilakukan Hulagu Khan berlangsung brutal dan terjadi pembantaian lebih dari 1 juta penduduk Baghdad. Tindakan brutal ini menghancurkan peradaban Islam baik secara fisik, psikis dan sosial, politik dan kultural. Jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri kekhalifahan Abbasiyah, tetapi juga menjadi awal kemunduran peradaban Islam karena pusat keilmuan Islam telah hancur. Setelah menguasai Baghdad dan Persia, tentara Mongol kemudian bergerak ke Mesir untuk menaklukkan dinasti Makluk atau Mamalik yang saat itu berkuasa. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Kak Keisha. Selanjutnya ada kemunduran peradaban Turki Utsmani. Jadi kemunduran ini diawali dengan wafatnya Sultan Salim I dan digantikan oleh putranya Sultan Salim II 1566 sampai 1574 Masehi. Terjadinya kemunduran pada peradaban Turki Utsmani dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu melemahnya sistem birokrasi dan kekuatan militer, 2 kehancuran ekonomi, dan 3 korupsi dan gaya hidup foya-foya. Ada juga faktor eksternal yaitu serangan pasukan negara Eropa, gerakan makar politik Zionis dan Freemasoner, dan 3 serangan balik terhadap Turki Utsmani. Selain itu, beberapa dampak tersebut antara lain melemahnya pengaruh Islam, kehilangan wilayah Islam, munculnya gerakan sekuler, pengaruh Barat yang meningkat, dan krisis identitas para Islam. Jadi itu sejarah munculnya kemunduran Islam di dunia. Nah, kemunduran Islam di dunia ini mempunyai faktor penyebab. Kira-kira apa saja faktor penyebab munculnya kemunduran Islam di dunia ini? Faktor penyebab kemunduran Islam di dunia terdiri ada 5. 1. Serangan Genghis Khan di Asia Kecil. Genghis Khan bersama pasukannya telah menghancurkan kerajaan-kerajaan Islam. Satu persatu kerajaan Islam dikalahkan dan dikuasai. Di antara kerajaan-kerajaan itu adalah Transoksania dan Khawarizmi jatuh ke tangan Genghis Khan pada tahun 1220 Masehi. Kerajaan Ghaznah dikuasai pada tahun 1221. Kerajaan Azerbaijan direbut pada tahun 1223 Masehi dan kerajaan Saljuk di Asia Kecil dikuasai pada tahun 1243. 2. Serangan Hulagu Khan di Baghdad. Pertama-tama Hulagu Khan menghancurkan Persia sehingga ia menaklukkan Khurasan dan Hassansin. Lalu pada tahun 1258 Masehi, Baghdad yang ketika itu dipimpin Khalifah Al-Mufassahim yang dihancurkan. Bahkan sang khalifah beserta sebagian besar keluarganya dibunuh. Selanjutnya Baghdad diperintah dan dikuasai oleh dinasti Hulagu Khan atau dinasti Khan selama hampir 100 tahun. 3. Serangan Timur
Timur Leng di Persia. Ia masih keturunan dari Genghis Khan. Ia menaklukkan Samarkand pada 1369 Masehi. Dari Samarkand ini, Timur Leng melanjutkan serangan ke arah barat sehingga menguasai daerah-daerah yang ada di antara Delhi dan Laut Marmara. 4. Pergantian dinasti India. Persaingan dan perebutan kekuasaan India cukup tajam sehingga seringkali terjadi pergantian kekuasaan dan kondisi masyarakat tidak stabil. Bermula dari dinasti Ghaznawi yang dihancurkan oleh pengikut Ghaur Khan yang kemudian berkuasa hingga tahun 1206 Masehi. 5. Pergantian dinasti Mesir. Di Mesir, Khalifah Fatimah digantikan oleh dinasti Al-Ya'ubi pada tahun 1174 Masehi sehingga terjadi perpindahan ideologi kerajaan dari aliran Syiah menjadi Sunni. Dinasti Ayyubi ini kemudian jatuh pada tahun 1250 Masehi ke tangan kaum Mamluk atau Mamalik. Sejak saat itulah dinasti Mamluk berkuasa di Mesir hingga 1517 Masehi. Apa saja sih dampak kemunduran Islam di dunia? Oke, baik. Jadi untuk dampak dari kemunduran peradaban Islam itu ada beberapa sebab. Yang pertama karena dampak politik. Jadi dalam dampak kemunduran peradaban Islam itu salah satunya adalah terpecahnya umat Islam terbagi dalam beberapa kelompok. Contohnya itu munculnya kelompok-kelompok seperti Syiah, Sunni, Khawarij, Wahabi, Salafi, dan lain-lain. Dan di antara kelompok-kelompok itu, sebagaimana kita tahu pasti tidak menyukai, kadang sering terjadi peperangan satu sama lain. Itu membuat salah satu faktor dampak kemunduran peradaban Islam. Nah, oke, yang kedua itu masalah dampak budaya. Jadi perpecahan dampak dari kemunduran peradaban Islam dalam dampak budaya itu, misalnya ajaran Islam yang sudah mulai melenceng dari ajaran aslinya, yang dimana sudah terpengaruh oleh budaya. Entah itu Islam itu mengajarkan untuk percaya pada satu Tuhan, meminta kepada Tuhan, tetapi karena percampuran dengan budaya itu terjadi membuat umat Islam itu malah percaya kepada hal-hal gaib, percaya kepada hal-hal mistis yang melenceng dari ajaran Islam. Itu merupakan salah satu faktor dari mundurnya peradaban Islam. Selanjutnya itu adalah hilangnya identitas budaya Islam yang kuat. Dulu peradaban Islam memiliki pengaruh besar dalam seni, sastra, budaya, filsafat, dan lain-lain. Kemunduran politik menyebabkan kebudayaan Islam semakin terpinggir dan kurang berkembang. Kemudian berikutnya pengaruh budaya luar yang semakin banyak mempengaruhi umat Islam, yang membuat umat Islam itu lebih cenderung liberal, cenderung menjauh dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Sekian, terima kasih. Nah, jadi itu pembahasan teman-teman saya mengenai kemunduran Islam di dunia. Di situ terdapat sejarah, pengertian, faktor penyebab, dan juga dampak yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Dan dari pembahasan tersebut, saya dapat memberi kesimpulan bahwa kemunduran Islam di dunia merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Memahami faktor-faktor tersebut penting untuk memahami sejarah Islam dan mencari solusi untuk kebangkitan kembali umat Islam di masa depan. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.